Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Fiana Sinta Salsabila dengan NPM 2459201018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu dengan mereview 5 jurnal nasional dan satu rancangan ide jurnal mandiri. Saya akan membedah setiap jurnal mulai dari penulis, latar belakang, metode, hasil, hingga kelemahannya. Baiklah, langsung saja. Jurnal yang pertama dituliskan oleh Mia Melinda, Rahmat Indah Borman, dan Elian Reddy Susanto, yang dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web. Studi kasus Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang diterbitkan di Jurnal Tekno Kompak tahun 2017. Latar belakang jurnal ini adalah proses pelayanan surat-surat seperti SKTM di Desa Durian masih melalui proses yang panjang sehingga terasa berat oleh masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi desa masih terbatas melalui mading dan ketua RT. Metode penelitian ini menggunakan identifikasi masalah, analisis masalah, rancang sistem menggunakan use case diagram, implementasi coding, dan pengujian black box testing. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi publik berbasis web yang mempermudah masyarakat mendapatkan informasi desa dan pengajuan SKTM secara digital. Kelemahan jurnal ini adalah metode pengembangannya tidak spesifik dan tidak secara eksplisit menyebutkan model standar yang digunakan. Selain itu, fiturnya sangat terbatas hanya pada SKTM dan belum mencakup administrasi desa yang lebih kompleks. Jurnal kedua ditulis oleh Andrew Robot, Feldi Najwan, dan Nina Sadrina di Jurnal Jukanti tahun 2023 dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Desa Berbasis Web dengan menggunakan framework Laravel. Latar belakangnya, di desa golongan atas 2, pengolahan data masih konvensional dan informasi hanya disampaikan lewat pengeras suara atau pertemuan RT atau RW. Pelayanan masyarakat juga belum maksimal karena sistem manual. Metode penelitian ini menggunakan waterfall model yang terdiri dari requirement design, implementasi, testing, dan maintenance. Penelitian ini menghasilkan website sistem informasi desa yang memberikan informasi dan transparansi keuangan dari APBD desa setempat. Kelemahan jurnal ini adalah masih memerlukan pengembangan fitur yang lebih kompleks agar warga bisa mengolah data secara mandiri dan belum mendukung integrasi berdasarkan nomor kartu keluarga. Selanjutnya, jurnal ketiga ditulis oleh Diah Ayu Puspita, Nur Aziz, dan Ahmad Lutfi di Jurnal Sixtext tahun 2026 yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Desa Jangkar Berbasis Web dan via WhatsApp Gateway. Dengan latar belakang, tata kelola di Desa Purworejo masih mencatat data pada buku besar, sehingga beresiko kehilangan data, kerusakan dokumen, dan prosesnya lambat karena tugas mencari data warga satu persatu secara manual. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem extreme programming yang meliputi planning, desain, coding, dan testing. Lalu, penelitian ini menghasilkan sistem informasi desa berbasis web dengan fitur kependudukan lengkap dan fitur pelayanan surat menyurat otomatis via WhatsApp Gateway. Kelemahan jurnal ini adalah membutuhkan komunikasi yang sangat intens antara pengembang dan pengguna yang sulit jika perangkat desa sibuk. Selain itu, aspek keamanan data sensitif warga belum didalami secara mendalam. Jurnal keempat ditulis oleh Aldo Prawira, Johan Jimmy, Carter Tambotoh, dan Adi Nugroho di Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Desa Cukulan menggunakan pendekatan desain sys research. Latar belakang jurnal ini adalah Desa Cukilan belum menggunakan SID karena fitur sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan spesifik desa, terutama kebutuhan surat menyurat yang mendesak untuk mempercepat pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode desain sys research. Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis platform
Open SOS yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan meningkatkan kualitas informasi desa. Kelemahan jurnal ini lebih fokus pada implementasi platform yang sudah ada daripada membangun dari nol, sehingga fleksibilitas desain custom-nya terbatas. Terakhir yaitu jurnal kelima ditulis oleh Dwi Tresnawati, Rianto, Wahyu, dan Prisantoro tahun 2025 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Web di Desa Brobok, Wetan. Latar belakang penelitian ini, pelayanan masih manual, sehingga warga harus mengantri. Masalah utama muncul saat pejabat desa dinas di luar, sehingga tanda tangan surat tertunda. Selain itu, pelacakan arsip dokumen sulit dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dan perancangan UML seperti use case, activity, dan class diagram. Lalu penelitian ini menghasilkan sistem web dengan 6 jenis layanan administrasi dan mempermudah pelayanan arsip digital. Kelemahan penelitian ini belum dilengkapi fitur tanda tangan elektronik atau TTE yang tersertifikasi, sehingga validasi digital masih terbatas pada sistem internal. Berdasarkan analisis kelima jurnal tersebut, saya menemukan research gap atau celah penelitian. Penundaan tanda tangan dokumen saat pejabat dinas di luar adalah masalah utama, dan sebagian besar sistem belum memiliki fitur validasi mandiri, seperti tanda tangan digital yang terintegrasi secara personal. Oleh karena itu, saya mengusulkan penelitian mandiri yang berjudul Pengembangan Sistem Digital Artifak, Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa menggunakan paradigma desain sales research. Latar belakangnya, pelayanan desa adalah ujung tombak birokrasi, namun masih banyak kendala efisiensi karena sistem manual dan penundaan validasi dokumen. Penelitian ini bertujuan mengembangkan solusi hukum dan teknis melalui digital signature, agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan ruang dan waktu serta lebih aman. Saya akan menggunakan metode desain research yang meliputi penentuan tujuan solusi, desain dan pengembangan demonstrasi, evaluasi, hingga komunikasi. Demikian presentasi lengkap mengenai tugas metodologi penelitian saya. Semoga ide pengembangan sistem dengan tanda tangan digital ini dapat bermanfaat di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.